Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya. Pelitaku adalah terang dan kebenaran. Mari kita lanjut lagi ke yang saya mau bahas tentang Tritunggal. Jadi saya akan lanjut untuk membahasnya. Kemarin yang video berikutnya kita sudah bahas tentang Roh Kudus, dan sekarang saya mau bahas tentang siapa itu Bapa dan siapa itu Yesus dan pekerjaannya masing-masing, cara kerjaannya masing-masing. Mari kita lihat di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, di sini kita tahu, saudara-saudara, bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi siapa yang Tuhan Yesus biasa menyebutnya Bapa? Allah. Allah yang Tuhan Yesus biasa menyebutnya Bapa. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa Allah itu adalah firman. Nah, berarti di ayatnya yang ke-1, dan firman itu adalah Allah. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa firman itu adalah Allah, dan Allah itu adalah Bapa, dan Bapa itu adalah Allah, dan Allah itu adalah firman. Jadi firman, Bapa, dan Allah itu adalah satu. Setuju, saudara? Silakan komen di bawah. Jadi kita sudah tahu bahwa Bapa adalah firman dan firman adalah Bapa. Jadi Tuhan Yesus biasa memanggil firman adalah Bapa. Nah, kita tahu lagi satu, firman dalam bahasa Indonesia ininya adalah pesan. Nah, dan nabi adalah menyampaikan pesan, dan rasul adalah pemberita. Nabi penyampaian pesan, rasul adalah pemberita. Terus pendeta adalah gembala. Biar saudara tahu supaya bisa membedakan semuanya. Soalnya sama-sama menyampaikan firman, tapi beda tugasnya. Tugas pendeta adalah gembala, menggembalakan anak-anak Tuhan. Dan tugas rasul, 12 rasul adalah, atau 12 murid adalah pemberita. Jadi tugas mereka adalah memberitakan Injil. Jadi tugas 12 rasul memberitakan Injil, dan tugas pendeta adalah menggembalakan dan memimpin anak-anak Tuhan ke jalan yang benar, supaya kita bisa membedakan itu. Soalnya pendeta, Bapak Pendeta HTB mengatakan bahwa nabi sampai saat ini masih ada. Dia mengatakan bahwa pendeta itu adalah nabi. Ngawur dia. Dia tidak bisa membedakan pendeta yang mana, rasul yang mana, nabi yang mana. Dia mengatakan bahwa rasul adalah nabi. Ngawur dia.
Rasul adalah pemberita, saudara-saudara. Supaya kita semua tahu bahwa rasul adalah pemberita. Terus nabi adalah menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan. Jadi sebelum Tuhan Yesus ada nabi, setelah Tuhan Yesus ada pemberitaan Injil, karena firman itu sudah digenapi. Jadi tidak ada yang menyampaikan firman lagi, hanya diberitakan. Nah, terus setelah 12 rasul, tidak ada rasul lagi karena sudah diberitakan dan tinggal digembalakan dan memimpin atau membimbing mereka ke jalan yang benar. Nah, supaya kita tahu tentang ini semua. Jadi itu yang saya sampaikan. Kita lanjut lagi, saudara-saudara. Kita lanjut lagi mengenal tentang Tuhan Yesus. Di sini Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, di sini aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada murid atau kepada semuanya, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, mendengar firman Tuhan Yesus atau perkataan Tuhan Yesus, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Artinya percaya kepada firman. Kepada firman. Percaya kepada firman. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turun dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, di sini bahwa Tuhan Yesus menganggap firman adalah Bapa, dan barang siapa percaya kepada Bapa, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya percaya bukan hanya kita percaya, tapi percaya dalam hal kita mendengar dan melakukannya dalam diri kita sehari-hari. Kenapa kita melakukannya? Karena di dalam diri kita ada roh Tuhan. Jadi kita melakukan apa yang kita lakukan di dunia ini, Tuhan tahu di sana, karena roh adalah penghubung Tuhan dengan kita. Itu yang saya sampaikan. Jadi kalau kita percaya bahwa firman itu benar, maka kita pasti melakukan firman itu. Saya ambil contoh. Suatu pemimpin presiden, dia memberitakan bahwa semua bangsa Indonesia harus diam di rumah. Ketika kita mempercayai perkataannya, maka kita diam di rumah. Semua bangsa Indonesia harus bertani. Ketika kita mempercayai perkataannya, maka kita bertani. Itulah yang disebut percaya. Bukan hanya percaya, ya firmannya itu benar, salah. Percaya dan melakukan apa yang Tuhan Yesus nyuruh. Berbuat baik. 1. Mengasihani sesama. Siapa sesama kita? Sesama kita adalah orang yang berbuat baik. Dia adalah sesama kita. Dan bukan hanya orang yang berbuat baik, tetapi orang yang mentaati firman-firman Tuhan. Itulah sesama kita. Menjauhkan diri dari segala hal nafsu duniawi. Itulah berbuat baik. Hal nafsu duniawi banyak loh. Saya ambil contoh. Jangan terlalu mengikuti zaman.
Orang pakai celana di atas paha, kita juga mengikuti. Itu namanya hal nafsu duniawi. Kalah tren saya, maka saya harus ikuti. Orang keluar hanya menggunakan BH, Anda juga ikut keluar menggunakan BH. Itu juga salah. Kenapa saya mengatakan itu salah? Karena tanpa sadar Anda sudah membuat orang yang di sekitar saudara sendiri masuk dalam dosa berzina. Jadi bagian boleh sopan itu orang yang berbuat baik, bukan hanya berbuat baik dalam hal duniawi, bersedekah, menolong sesama, tapi ada lagi seperti itu. Kita berbuat baik bukan hanya menolong sesama dan memberi sedekah, tapi tata cara hidup kita. Jadi ketika engkau tanpa sadar membuat orang lain berdosa, itu bukan engkau berbuat baik. Kita lanjut lagi. 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Kenapa Tuhan Yesus berkata sudah tiba? Ya, memang sudah tiba. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, itu adalah panen pertama. Semua orang yang mati ikut Tuhan Yesus naik ke surga. Pada saat itu, dari zaman Tuhan Yesus naik ke surga sampai sekarang, belum ada yang naik ke surga. Masih tidur dalam kubur. Nanti setelah kedatangan Tuhan Yesus baru kita naik lagi ke surga. Menghakimi dengan cara apa? Nanti baru kita lihat di akhir zaman, saudara-saudara. Saya akan membahas itu lebih dalam lagi. Kita lanjut lagi. Di sini kita mengenal Bapa siapa dan Tuhan Yesus itu siapa. Aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa Akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima orang yang mengutus aku. Di sini saya katakan, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus adalah Dia. Dia ini siapa? Adalah Firman. Firman itu siapa? Bapa. Bapa itu siapa? Allah. Akulah Dia. Nah, nanti saya bahas ini lagi. Kenapa Tuhan Yesus dan Bapa satu, tapi kita percayanya jadi dua? Nanti dibahas, saudara-saudara. Dibahas. Jangan khawatir. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus. Kita menerima 12 rasul, orang yang Tuhan Yesus utus. Ia menerima aku, berarti kita menerima Tuhan Yesus. Kita menolak mereka, kita menolak Tuhan Yesus. Dan barang siapa menerima aku, menerima siapa? Menerima Tuhan Yesus. Ia menerima Dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Tuhan Yesus? Firman. Saya mau bahas di sini, saudara-saudara. Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Siapa yang Tuhan Yesus utus? 12 rasul, firman Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus utus duluan. Jadi kalau kita menerima 12 rasul, kita menerima firman Tuhan, berarti kita menerima Tuhan Yesus. Yesus itu berarti kita juga menerima Tuhan Yesus. Nah, karena di sini dikatakan, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, itu Tuhan Yesus, ia menerima aku, dia menerima Tuhan Yesus. Dan barang siapa menerima aku, dan barang siapa menerima Tuhan Yesus, dia menerima yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Tuhan Yesus adalah Firman, karena Firman adalah Bapa. Kita sudah ketahui di Yohanes
Yohanes 1 ayat 1 bahwa Bapa adalah firman, firman adalah Bapa. Allah adalah firman, firman adalah Allah. Jadi kita sudah mengetahui di situ. Jadi kalau kita menolak Tuhan Yesus, maka kita menolak firman-Nya. Nanti saya bahas itu. Karena ketika kita menolak Tuhan Yesus, kenapa saya katakan demikian? Karena saya ambil contoh. Sebelum seorang raja datang untuk memimpin di sebuah pulau, sebelum ia datang, ia mengirimkan kabar terlebih dahulu ke pulau itu. Aku akan datang memimpin engkau. Nah, ketika kita percaya perkataan itu adalah perkataan raja itu, maka pasti kita percaya raja itu. Dan ketika kita tidak percaya perkataan pesan yang dibawa oleh diberikan oleh raja itu, kita tidak percaya pesan yang diberikan oleh raja itu, berarti kita tidak percaya raja itu. Karena pesannya kita tidak percaya bahwa dia akan datang memimpin kita, maka kita juga tidak percaya bahwa raja itu memang benar akan datang untuk memimpin kita. Nah, jadi kita tidak percaya pesannya, tidak mungkin kita percaya orangnya. Karena contohnya, sebelum dia datang ke pulau, dia memberikan terlebih dahulu pesannya, engkau harus bertani, karena saya mau ke sana memimpin engkau dengan kuasa saya, tapi engkau harus bertani terlebih dahulu. Maka ketika kita percaya pesannya, pasti kita bertani. Maka kalau ketika kita tidak bertani, berarti kita tidak percaya raja itu, karena kita tidak percaya pesannya. Nah, ketika kita percaya pesannya, maka kita percaya rajanya. Ketika kita tidak percaya rajanya, kita juga tidak percaya pesannya. Maka pesannya adalah menyuruh kita bertani, kita tidak percaya rajanya. Pesannya juga kita tidak percaya, jadi kita tidak melakukannya. Itulah yang disampaikan untuk mempercayai dua jadi satu. Sama saja kita mempercayai raja, tapi pesannya kita tidak melakukan, maka itu dinyatakan bahwa kita tidak percaya. Barang siapa percaya kepada Bapa, ia percaya kepadaku. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya kepada Bapa. Jadi jangan hanya bilang percaya hanya satu, tapi dua-duanya. Nanti saya bahas lagi, kita lanjut lagi di berikutnya. Yang kurang mengerti silahkan komen, saya menanggapinya secara detail. Kita lanjut lagi, Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, di sini saudara-saudara, lanjut lagi aja. Percayakah kamu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Atau setidaknya percayakah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri? Apa yang Tuhan kerjakan? Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, menyambungkan telinga yang putus, menyembuhkan orang lumpuh. Itu yang Tuhan kerjakan. Satu lagi, di sini Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Kenapa Tuhan katakan begitu? Suara Tuhan adalah Bapa.
dan Bapa itu adalah suara Tuhan. Jadi Tuhan di dalam Bapa, Bapa di dalam Tuhan. Apa yang keluar? Suara keluar dari diri Bapa, maka suara itu berasal dari dalam Bapa, Bapa di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam Bapa. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika engkau percaya pemimpin suatu negeri, maka engkau juga percaya orangnya. Ketika engkau tidak percaya orangnya, maka engkau percaya tidak percaya perkataannya. Saya ambil contoh. Ada pencalonan presiden. Sebelum presiden duduk di tahta itu, dia berkata bahwa saya akan membuat begini. Kalau saudara percaya perkataannya, saudara pasti memilih dia. Dan kalau saudara percaya orangnya, pasti saudara memilih dia. Jadi saudara percaya orangnya, saudara percaya perkataannya. Saudara percaya perkataannya, saudara percaya orangnya. Nah, kalau saudara tidak percaya orangnya, pasti saudara tidak memilih dia. Dan tidak percaya juga perkataannya, bahwa dia tidak sanggup melakukan semua itu. Itu sama juga menyuruh kita bahwa percaya Bapa dan percaya Anak. Jadi kita harus percaya dua-duanya. Kenapa harus percaya Tritunggal? Banyak yang bertentangan dengan Tritunggal. Ini yang saya mau sampaikan. Tritunggal, 3 jadi 1. Firman, Anak, dan Roh Kudus. Itu harus jadi 1. Kenapa disebut Tritunggal? Nah, ini yang saya mau jelaskan. Tidak boleh 1 ditinggalkan. 3-tiganya harus jadi 1. Kenapa harus jadi 1? Jadi 1 bukan jadi 1 dalam apa? Jadi 1 dalam diri kita. Ketika kita dibaptis, dinyatakan bahwa aku baptiskan engkau dalam nama Bapa. Artinya baptis adalah dalam perjanjian lama adalah urapi. Nah, jadi ketika dibaptis adalah aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus? Artinya saya nyatakan kepada engkau bahwa firman Tuhan dan Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya bersemayam dalam diri saudara. Itu makna dari baptis, maka jangan menganggap remeh itu. Jadi pendeta HTT tolong pendeta HTB tolong buka pikirannya, minta kehendak Tuhan turun di atas dirimu supaya pikiranmu terbuka dan mengenal ini lebih dalam lagi supaya engkau bisa diselamatkan. Tapi pintu surga sudah tertutup buat saudara. Kenapa saya katakan demikian? Engkau telah menghina Roh Kudus, engkau tidak bisa diampuni lagi. Dosa kekal. Dosa dibawa sampai mati, sampai ke dalam neraka. Itu tidak bisa diampuni lagi. Menghujat Roh Kudus, dosanya lebih besar. Karena Roh Kudus adalah peran utama untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengerti dan mengenal apa maksud tujuan Tuhan dalam kitab suci, atau apa maksud tujuan firman ini, saudara-saudara. Maka Roh Kudus adalah penting. Jadi ketika engkau dibaptis, maka engkau akan mengenal lebih dalam siapa itu Tuhan. Jadi saudara harus percaya bahwa Roh Kudus dalam diri kita. Jadi Tuhan Yesus Kristus akses bekerja dalam diri kita. Jadi
Roh Kudus itu penting. Tritunggal. 3 jadi 1. Jadi kenapa 3 jadi 1? 3. Firman, terus Tuhan Yesus, dan Roh Kudus jadi 1. Jadi 1 dalam tubuh kita, jadi 1 dalam Tuhan Yesus, jadi 1 dalam Bapa. Itulah yang disebut Tritunggal. Jadi jangan salah memahami Tritunggal, karena tanpa itu semua saudara tidak bisa mengenal Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan begitu? Apakah tanpa firman saudara bisa mengenal Tuhan Yesus? Saudara hidup tahun berapa? Tuhan Yesus hidup tahun berapa? Tanpa firman saudara tidak mengenal siapa Tuhan Yesus dan bagaimana firman-Nya. Dan kalau tanpa Tuhan Yesus saudara tidak bisa mengenal firman. Karena itu firman asal dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus datang dari firman. Itu yang ingin saya sampaikan. Kita lanjut lagi ke penghakiman ketika menyangkal Bapa dan Anak. Kita buka di Yohanes 12 ayatnya yang ke-8. Di sini dikatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Nanti saudara baca dari ayatnya yang ke-44 dan sampai 50. Saya hanya baca ayatnya yang penting. Jadi nanti saudara bisa baca lebih dalam lagi. Ayatnya yang ke-48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Kenapa saudara-saudara di sini ada akhir zaman? Kenapa di sini ada akhir zaman? Dan di sini Tuhan Yesus berkata, barang siapa menolak aku, barang siapa menolak Tuhan Yesus dan tidak menerima perkataan Tuhan Yesus. Artinya menolak Tuhan Yesus dan menolak Bapa. Ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Ini saya mau sampaikan saudara-saudara. Kita lanjut lagi 49, nanti saya sampaikan itu. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Siapa Bapa? Firman. Dialah memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, jadi di sini bahwa firman lah yang Tuhan Yesus anggap sebagai utusannya atau Bapa. Kenapa Tuhan Yesus menganggap firman sebagai Bapa dan firman yang mengutus dia? Karena sebelum Tuhan Yesus datang, firman sudah menyampaikan terlebih dahulu akan datang Tuhan Yesus. Apa kita harus percaya dua-duanya? Nanti saya nanti bahas ini di akhir zaman saudara-saudara, di kitab Wahyu. Kenapa kita harus percaya dua-duanya? Yang datang bukan Yesus tapi Mesias, beda kan? Nanti firman akan dimanipulasi seperti itu. Ini di akhir zaman saudara-saudara. Karena di sini ada di ayat 48 di bawah, di akhirnya ada akhir zamannya. Pada akhir zaman. Nanti pada akhir zaman firman kita dimanipulasi dan kita ditipu daya. Jadi kita tidak mengenal Tuhan Yesus, kita akan seperti bangsa Israel. Menolak.
Kenapa kita menolak? Itu yang Israel, yang bangsa Israel tunggu adalah Mesias yang datang, Tuhan Yesus. Makanya mereka tidak mau terima. Yang saat kami tunggu bukan Yesus. Kita kan tahu orangnya dari keturunan ini. Yang kita tunggu adalah Mesias yang diurapi. Makanya mereka tidak mau terima. Jadi saudara-saudara, perhatikan baik-baik firman sebelum kita dimanipulasi, sebelum kita adu domba kembali dengan firman Tuhan. Kita tahu bahwa ini adalah Bapaknya, jadi kita mengenal. Jadi ketika kita disoal jawab tentang firman, kita bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang firman. Maka kita tidak bisa disesatkan. Itu adalah penghakiman pada akhir zaman, yaitu firman yang menghakimi. Ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Maka kenapa firman menghakimi? Firman itu kan hanya kalimat. Kenapa dia bisa menghakimi? Karena dimanipulasi dari awal sampai sekarang. Firman akan dimanipulasi terus menerus. Saya ambil contoh kecil. Tritunggal. Ada yang tidak percaya lagi tentang Tritunggal. Itu sudah jatuh. Pintu surga sudah tertutup buat dia. Itu adalah salah satunya. Dan yang kedua lagi adalah ada satu lagi yang sekarang berkembang dengan menggunakan firman Tuhan. Nanti saya sampaikan ini pada akhir zaman. Ikuti terus video saya. Dan kita lanjut lagi di ayatnya yang berikutnya. Di sini saya mau sampaikan sebuah ayat. Kita ambil di Matius 7 ayat 20. 1:22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Nah, kenapa ayat ini terjadi? Loh, kok kita sudah percaya Tuhan Yesus, sudah berteriak, berbuat dengan nama Tuhan Yesus. Ini sambungannya di Wahyu, di kitab yang terbuka dan dimakan oleh Yohanes. Ini nanti sambungannya di Wahyu pada akhir zaman. Jadi nanti saudara tahu di sini saya hanya memberikan sedikit samar-samar untuk saudara biar memahami firman ini lebih dalam. Berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Terus ayat 20, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Di Wahyu, yaitu Petrus makan kitab itu, dan kitabnya setelah ia makan, di dalam mulutnya terasa manis, tapi di perutnya terasa pahit. Ini saya hanya memberikan sedikit gambar kenapa di mulut terasa pahit, manis, dan di perut terasa pahit. Kita berseru dengan nama Tuhan, tapi tidak dalam hati kita. Itu yang ingin disampaikan di Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir, nanti pada akhir zaman, banyak orang akan berseru kepada Tuhan. Dan mereka akan menyatakan, Tuhan, kami bernubuat demi namamu.
dan mengusir setan demi namamu. Kenapa kami kena malapetaka dan tidak terangkat ke surga? Nanti di situ dijelaskan kitab yang terbuka itu yang terbuka, dan ada suara yang tidak menyuruh Yohanes menulis tentang kitab itu, karena kitab itu menceritakan tentang isinya adalah tangis, ratapan, nyanyian ratapan, tangis, keluh kesah ada di pada akhir zaman. Kenapa di mulutnya terasa manis tapi di perutnya terasa pahit? Hidup adalah pilihan. Bagaimana kita memilih? Mau ikut jalan Tuhan atau nafsu duniawi? Itu adalah pilihan. Hidup adalah pilihan dari kita. Ketika mau ingin mengenal Tuhan lebih dalam, teruslah kejar kehendak Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Tapi ketika saudara ingin nafsu duniawi, silakan saudara kejar nafsu duniawi. Nafsu duniawi, saya katakan, dalam beberapa tahun ini kita akan mengalami penghakiman pertama. Penghakiman pertama tidak lama lagi. Saat ini sudah berjalan tapi tersembunyi. Ketika damai sejahtera dicabut, damai sejahtera nanti saya akan bahas ini di Wahyu juga, di Matrei 1, 2, 3, 4 dan Matrei ke-6 ke-7 itu pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Jadi saya bahasnya Matrei 1, 2, 3, 4 itu nanti saya bahas itu tentang damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan untuk kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita, melindungi kita. Roh Tuhan ada dalam diri kita. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua, dan Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Salam damai. Tuhan memberkati. Salam. Amin, saudara-saudara.